Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai di hari Kamis lagi. Sudah masuk di pekan ketiga juga. Semoga semuanya tetap semangat dan sehat selalu. Oke, di pelajaran kali ini kita masuk pada pelajaran baru, yaitu pelajaran 9 tentang penyajian data. Nah, anak-anak, sebelumnya kalian sudah belajar di tematik mengenai informasi, teknologi informasi. Nah, ada kaitannya sedikit tentang informasi dalam pelajaran 9 matematika kali ini. Oke, check this out. Nah, penyajian data itu ada dua. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagaimana membaca diagram gambar. Yang kedua, menyajikan data. Nah, dalam menyajikan data di sini tentunya ada informasi ya di dalamnya. Kemudian dalam penyajian data atau menyajikan data ada dua hal yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita akan menyajikannya dalam bentuk tabel. Dan yang kedua adalah dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, ini adalah bagan dalam pembelajaran kita. Oke, selanjutnya, bagaimana ya untuk membaca diagram? Dalam membaca diagram gambar, nah perhatikan gambar di samping. Kalian tahu gambar apa itu? Betul, ini adalah gambar di samping adalah gambar rambu lalu lintas. Sudah dipelajari pada pembelajaran tema sebelumnya. Nah, gambar ini memberi tanda atau memberi informasi adanya jalur khusus pejalan kaki. Kemudian objek pada gambar itu ini yaitu gambar orang yang sedang berjalan disebut piktograf. Nah, piktograf berarti gambarnya yang memberikan suatu data atau informasi disebut piktograf. Sampai di sini dapat dipahami tentang piktograf. Wah, semoga dipahami ya. Nah, piktograf digunakan juga dalam menyajikan data dalam bentuk gambar agar lebih menarik. Piktograf yang tadi seringkali digunakan untuk memberikan data atau menyajikan data, menampilkan sebuah informasi. Nah, lalu bedanya piktograf dengan piktogram apa ya, Bu? Kalau piktogram adalah diagram gambarnya. Kalau piktograf tadi adalah gambarnya, piktogram yang pakai M adalah diagram gambarnya. Nah, kamu lihat di sini ada M, berarti di situ dia gambar. Piktogram. Piktograf adalah gambarnya, piktogram berarti diagramnya. Gram berarti diagram. Ya, menyajikan data menggunakan diagram gambar. Nah, ini adalah contoh dari piktogram. Mana piktografnya? Piktografnya adalah gambarnya. Nah, ini piktografnya. Kemudian, mana piktogramnya? Piktogramnya adalah bentuk data ini besar, disebut piktogram ya.
tabel ini disebut piktogram karena menggunakan gambar. Bisa dipahami? Nah, gambar yang warna hitam atau piktografnya mewakili satu orang. Jadi kalau nilai 5 banyak siswanya ada 2 orang karena satu gambar mewakili satu orang. Lalu jika keterangannya adalah setiap gambar mewakili 2 orang, berarti yang nilai 5 ada berapa ya? Iya, karena mewakili 2 orang, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 8 jika mewakili 2 orang. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Tabel berikut menunjukkan ukuran sepatu yang digunakan oleh kelas 3B. Nah, ukuran sepatunya di sini ada nomor 24, 25, 26, 27, 28 sampai 29. Kemudian ukuran 24 jumlahnya 25. Ukuran 25 jumlahnya 8. Ukuran 26 jumlahnya 7. Ukuran 27 jumlahnya 3. Yang 28 jumlahnya 4, 29 jumlahnya 2. Berapakah jumlah siswa dalam satu kelas? Ayo, berapa? Iya, 29. Dari mana? Betul sekali. Semuanya dijumlahkan. 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 2. Dicapai jumlahnya 29. Kemudian yang B, berapa siswa yang memiliki sepatu berukuran 26? Coba ukuran sepatu 26 kita lihat. Kemudian kita lihat jumlahnya. Oh, ternyata ada 7, betul? Betul, ada 7 siswa yang memiliki ukuran sepatu 26. Yang C, sepatu berukuran berapakah yang paling kecil di kelas 3B? Coba, mana ukuran sepatu yang paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah 24. Berapa jumlahnya? Betul, 20. Jumlahnya 5 ya. Iya, ini ada kesalahan. Betul. Jumlahnya 20 jumlahnya 5 ukuran 4. Oke. Kita lanjut. Nah, dalam menyajikan data yang perlu diperhatikan, kita dapat menyajikannya dalam 2 bentuk, yaitu tabel dan diagram gambar seperti tadi ya, atau piktogram. Hati-hati tertukar antara piktogram dan piktograf. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang tabel. Nah, biasanya tabel ini sering kita gunakan di awal saat pemilihan pengurus kelas. Coba kamu ingat-ingat. Nah, dalam pemilihan pengurus kelas 3, ini akan ada contoh soal. Diambil suara terbanyak dari 5 calon yang diajukan. Secara berurutan, hasil perolehan suara mereka adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada nama anak-anak kelas 3B yang mencalonkan diri ya, ada 5 anak. Nah, kita kan nggak tahu nih banyaknya dari masing-masing suaranya berapa. Kita akan hitung ya. Yang pertama Yusuf, oke? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Jadi kita dapati jumlah suara dari Yusuf adalah 6. Kita catat di sini ya. Selanjutnya Adiat. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita catat ada 8 untuk Adiat. Kemudian ada Sasa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan ada 5 untuk Sasa. Nah, kemudian untuk Atira ada 1, 2, 3, 4, hanya 4. Kemudian Faras. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Apakah sama atau tidak yang Ibu hitung? Mari kita akan hitung. Kita akan lihat hasilnya. Nah, berdasarkan tabel di atas atau data di atas, maaf bukan tabel tapi data di atas, maka kita dapati tabel seperti berikut. Nah, ini dia. Yusuf 6, Adiat 8 ya. Nah, ini namanya turus yang sering kita gunakan saat pemilihan. Ibu sering banget ya bikin Yusuf 1. Yang kedua siapa? Kan Yusuf lagi sampai 5 kali. Biasanya dibuat garis miring begini ya. Boleh, atau kalau enggak juga enggak apa-apa seperti yang ada di dalam gambar. Nah, garis-garis seperti lidi ini disebut dengan turus. Setiap satu turus mewakili satu suara. Kemudian jika dibentuk ke dalam angka dapat didapatkan turusnya ada 6. Jadi kalau bentuk tabel kurang lebih kita sudah pernah menggunakannya dan sering kali kita lihat. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, semoga mudah dipahami ya. Kemudian Ibu akan lanjut. Ya. Diagram gambar atau piktogram. Nah, kalau yang tadi kita sudah belajar tabel, mengetahui bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian yang kedua, bagaimana penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, cara membuat diagram gambar tidak jauh berbeda dengan tabel. Bedanya saat membuat diagram gambar tidak menggunakan turus. Diagram gambar disajikan dengan gambar. Nah, kadang-kadang satu simbol tersebut mewakili lebih dari satu data. Untuk itu, pada bagian akhir tabel biasanya diberi keterangan. Satu simbol mewakili beberapa data yang disajikan. Nah, ini dia. Contohnya dari diagram gambar atau piktogram. Kalau tadi kita sudah dapatkan dengan turus ya, turusnya di sini diganti dengan gambar. Nah, ini keterangan di bawahnya biasanya gambar ini satu gambarnya mewakili satu suara.
Nah, satu gambar mewakili satu suara. Tapi dalam suatu kasus-kasus tertentu bisa saja satu gambar ini mewakili lebih dari satu suara. Biasanya digunakan kalau jumlah yang memilih tuh sangat banyak. Nah, seperti itu ya. 5 suara dihitung dalam satu gambar, atau 2 suara, atau 10 suara. Itu bisa saja terjadi. Oke, lanjut. Kemudian di sini dapat kita ketahui bagaimana pengumpulan data kita dapat lakukan. Nah, untuk mengumpulkan atau mendapatkan data, kita dapat melakukan beberapa cara berikut. Yang pertama, wawancara. Kalau ini semua pasti sudah pernah melaksanakannya, baik dengan teman maupun dengan orang yang lebih tua. Waktu itu Bu Guru pernah minta kalian untuk mewawancarai teman, ya, video callan. Kemudian juga pernah mewawancarai lingkungan tentang bagaimana cara menanam tumbuhan, ya, kalau masih diingat. Nah, untuk mendapatkan data, kita juga dapat mewawancarai atau bertanya kepada narasumber tertentu. Yang kedua adalah pengamatan. Pengamatan juga dapat kita lakukan untuk mendapatkan data atau informasi. Pengamatan berarti kita melakukan melihat, ya, mengamati, oh seperti ini. Nanti dalam jangka waktu tertentu hasilnya akan kita dapatkan. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini sifatnya lebih tinggi lagi, biasanya digunakan untuk mendapatkan data yang lebih besar, ya. Oke. Alhamdulillah,